Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahum amma ba'du. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-9. Di dalam Al-Quran, nama Al-Aziz ini banyak disebut. Al-Aziz mengandung 3 kumpulan makna. Apabila terhimpun 3 perkara ini, maka disebutlah Al-Aziz. Pertama, dia yang sangat tinggi kehormatannya dan yang tidak tertandingi serta tidak terkalahkan. Kedua, dia yang sangat berhajat semua makhluk kepadanya. Maksudnya semua makhluknya, khususnya manusia, walaupun sekejap mata tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pasti memerlukannya. Betapapun manusia menjadi orang kaya dan menjadi orang yang sangat alim dan berkuasa, tetaplah ia disebut orang yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, dia yang tidak bisa dicapai oleh makhluknya, dengan pengertian mustahil manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panca indera, dan mustahil bisa merasakan zatnya, kecuali nanti di surga. Itu pun yang dapat izin melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari 3 makna itulah terhimpun makna asma Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz, dan dari sini Al-Aziz bisa diartikan dengan yang mulia. Berkata Al-Imam Junaid berkaitan dengan masalah ini, seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalaupun memang ada istilah wasil atau orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu cuma majuji. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, hal tara rabbak? Wa qala Jibril, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nurin. Artinya, pernahkah engkau melihat Allah? Malaikat Jibril menjawab, jangankan melihat Allah, antara aku saja dengan Allah ada 70 hijab atau hijab dari nur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa alaihissalam selesai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di Gunung Tursina, di dalam munajatnya itu Nabi Musa alaihissalam menemukan kelezatan yang luar biasa, tidak tertandingkan. Sudah ini Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat Allah. Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa memandang kepada Engkau. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Tengoklah Gunung Zubair. Jika tetap ia pada tempatnya ketika aku bertajalli, maka ada harapan engkau bisa melihatku. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli kepada Gunung Zubair itu, maka pecah belahlah gunung itu dan terbang. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam tersungkur pingsan. Sebesar apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli atau membuka hijab menampakkan nur zatnya. Kata ulama tafsir, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab itu cuma sebesar lubang jarum. Menurut para ulama, Gunung Zubair itu pecah 6 bagian, dan 3 bagian terbang ke kota Mekah dan juga 3 bagian gugur di kota Madinah. 3 pecahan yang gugur di kota Mekah
yang bernama menjadi Jabal Nur, kedua menjadi Jabal Thur, dan yang ketiga menjadi Jabal Zubair. Adapun yang gugurnya di kota Madinah juga menjadi gunung-gunung. Yang pertama menjadi Jabal Uhud, kedua menjadi Jabal Hurakan, dan yang ketiga menjadi Jabal Rabwa. Gunung-gunung pecahan dari Jabal Zubair ini adalah merupakan gunung-gunung surga. Tidak ada satupun makhluk yang bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak juga Nabi yang lainnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasilatul uzma, penghubung hamba dengan Allah. Karena wasilatul uzma, maka beliau mampu bertemu kita dan juga mampu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama dengan nama Al-Aziz, maka iman kita sudah kuat, maka akan menimbulkan akhlak atau perbuatan pada diri kita, yaitu keinginan berusaha untuk menjadi orang yang terhormat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berusaha menjadikan dirinya tempat berhajat makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dengan Al-Aziz ini, yang dicarinya cuma ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak mencari kemuliaan dan kehormatan di sisi makhluk. Para ulama mengatakan mencari keridhaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih mudah dari mencari keridhaan dan kedudukan terhormat di sisi manusia atau makhluknya. Kenapa dikatakan mudah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma satu, tunggal. Sedangkan mencari keridhaan dan kedudukan di sisi manusia sangatlah sulit, karena manusia banyak, yang satu senang namun belum tentu yang lainnya juga senang. Kalau kita punya salah terhadap orang lain, kadang sangatlah sulit untuk bisa mendapatkan kemaafan dan keridhaannya. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, apabila kita benar-benar taubat, maka semua dosa yang pernah kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang yang terhormat di sisinya? Caranya cuma satu, yaitu takwa. Artinya ialah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Orang yang takwa adalah orang yang mulia atau terhormat dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya. Para ulama berkata, apabila engkau belum bisa menjadi orang yang takwa, maka dekatilah atau temanilah orang-orang yang sudah takwa. Ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Artinya tidaklah beruntung orang yang beruntung, melainkan dengan sebab menemani orang yang beruntung. Karena orang yang takwa, semuanya yang keluar dari dalam tubuhnya akan menimbulkan sesuatu yang baik bagi orang-orang yang dekat dengannya. Sebaliknya orang-orang yang fasik atau jahat juga bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak baik bagi orang-orang di dekatnya, karena ada sesuatu pengaruh yang ditimbulkannya. Kesimpulannya, orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya nama Al-Aziz, hendaklah ia mencari kedudukan yang mulia hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menempatkan dirinya sebagai sumber kepentingan bagi orang-orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Semoga
Wassalamualaikum warahmatullahi